Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Perumahan Bukit Serang Damai, Kota Serang, sedang berada di Cikesik, Baduy Dalam. Perkenalkan, ini teman saya, saudara Sarta, dan itu adiknya, saudara Sarmin. Mereka kakak beradik, tapi mereka tinggal di dua tempat yang berbeda. Sarta ini ada di Baduy luar dan Sarmin ada di Baduy dalam. Baik, Sarta, kami rek nanya ya di Kota Serang tentang kehidupan di Baduy seputar tentang pernikahan. Artinya timimiti ngelajang sampai kaboga anak prosesna. Ya, timimiti. Mungkin apakah itu melalui pacaran atau dijodohkan atau kumaha tah di awal ya sampai menikah itu sampai ngahiji karena sistem kawin karena dijodohkan misalkan aku menikasi jeung besan misalkan anak itu terus eta engke prosesna orang mereseureuk sebagai tanda naon teh serius lah. Eta bisa kita sama tanda misalkan ikat. Oh, tunangan. Gitu berarti ikat misalkan tunangan misalkan eta kadang-kadang bisa misalkan bisa jadi misalkan di kandung kene misalkan. Oh, dipesan gitu ya. Pesan misalkan di kandung kene sampai misalkan naka geus gede misalkan masih dewasa begitu lah. Terus di situ engke di sistem eta engke tunangan ngaranna nunggang. Ayah tuh anak anu nolak karena kehendak orang tua, sementara orang tua udah cocok. Terus ngabesanan anaknya menolak, embung ayah tuh kitu tah. Kira-kira kurna mah teu aya gitu. Ayah itu karena terus jadi adatnya. Jadi adatnya misalkan anak itu kudu nurut bae. Patah kolot misalkan. Senajan teu bogoh ge. Misalkan itu kan teman misalkan orang bobogohan gitu. Iya, karena bobogohan itu dilarang. Jadi dilarang. Misalkan anak aing masalah misalkan anak mah cicing misalkan kumaha kolot berarti nya. Kolot penting anak misalkan anak bapak misalkan komunikasi. Tapi eta di luar misalkan bobogohan, sementara kolot ngajodohkeun kumaha eta? Mana nu didahulukeun tah? Eta mah kuduna mah misalkan anak eta mah dahulukeun mah orang kolot. Kolot tetap di jero. Jadi kesimpulannya pemirsa, ini di Baduy ini suku Baduy bahwa untuk pernikahan mereka harus taat pada adat ya. Jadi harus dijodohkan. Dan di sini pacaran itu sangat dilarang. Jadi harus tunduk, bahkan bisa ditunggu atau ditandain untuk sebagai tanda jadi dengan menggunakan daun sirih ya. Daun sirih. Nah, jadi untuk sebagai tanda tunangan. Kalau di kita mungkin cincin lah ya, sebagai pengikat bahwa itu udah nggak kemana-mana. Nah, terus dina usia kira-kira batasan tuh usia menikah. Berapa tahun tah? Kira-kira lamun misalkan anak di awewena misalkan minimal 18 tahun. Jadi pemirsa, di sini itu di Baduy itu kalau mereka sudah nikah, kalau di kita mungkin ada surat nikah ya. Surat nikah atau berita acara ditandatangani oleh saksi bahwa mereka adalah pasangan suami istri. Khawatir bisi ke hotel gitunya. Ke hotel kan lamun di ke hotel mah kudu bukti suami istri atau bukan. Takut jinah lah kalau di muslimah. Berarti di Baduy mah ada tanda dengan tumpukan kayu yang rapi bahwa itu adalah sudah suami istri rumah tangga. Oke. Kemudian setelah menikah itu syarat menikah apakah si lalakina ieu kudu tos gawe apa nu nganggur, artinya tos boga kegiatan gitu. Kuduna mah nu misalkan anak geus matak bisa kalapan tiletik supaya ngerti misalkan anak secara rukun rumah misalkan tanggung jawab misalkan anak. Jadi lamun misalkan anak geus kawin kan diwajibkan boga lahar gitu. Itu menang misalkan anak kudu dahar ge misalkan anak orang teu menang ngilu ka bapak misalkan anak ka orang tua eta kudu anak kumaha kudu misalkan anak orang bertanggung jawab jadi anak. Oke, menarik sekali. Ini orang Baduy patut kita contoh karena di Baduy ini pantang menikah sebelum punya penghasilan sebagai tanggung jawab sebagai suami untuk menafkahi keluarga terutama istri ya. Terus namun di dia ya istilah
kawin 2 kali teh lalaki boga pamajikan 2 bisa menang teh tah. Temenang. Ya, bahasanya di dia mah ini juga kita tebeak ya. Oh gitu. Ini luar biasa. Jadi orang Baduy itu kita contoh tidak berlaku poligami, bahkan itu melanggar adat ya. Melanggar adat. Jadi harus satu gitu. Tidak boleh seperti kalau di kami itu boleh sampai 4 ya. Boleh sampai 4. Tapi itu pun boleh juga kalau memang bisa berlaku adil ya. Jadi ya, kuat sekali terhadap adat. Ini luar biasa. Kadang di kita jangankan adat, hukum agama saja banyak kita langgar. Seperti ya banyak lah kayak mencuri misalnya kan gitu. Nah, ini oke. Sanggeusna nikah ya kan hamil. Ayah selamatan anta, lamun di kami mah ayah 4 bulanan, ayah 7 bulanan selamatan sampai lahir. Ayah teh di selama kandungan tah. Ada dia mah jadi entah ya. Waktu ayah nunggu sampai lahir bae. Lahir paling ngukur ngelahirkan 3 peuting. Jadi 3 peuting sampai 7 peuting sampai angiran. Terus lahir eta. Lahir eta proses jadi acara-acara gitu. Jadi 3 peuting kayak diberi urang gelang. Ibaratnya tanda jadi misalkan misalnya di mah identitas orang Baduy bayi oh Baduy, gitu. Sekarang kayak menang 3 peuting kayak diberi kapuru tanda khas itu. Awewe lalaki segala. awewe lalaki misalkan di belah kanan namun awewe di belah kiri Tandana eta. tanda dia mulai eta di 3 peuting eta ti lahir ka 3 peuting gitu. Terus lamun mulus manggil ieu aya teh tiap kampung dukun Parajina. Aya tiap kampung aya. Jadi tetap mulesnya biasa. Mules gitu. Terus lahiran menggunakan dukun Paraji. Alhamdulillah dia mah diberi diserahkan ke Paraji bae kabeh gitu. Terus apa ti menerima ya dalam kubidan gitu. Apa tuh menang ku ada? Dia mah ku masalahna ku sanksi. Aturan adat ya jeung alam gitu adat gitu kayak gitu. Kecuali meureun lamun urgen lamun kira-kira bahaya harus ke dokter kumaha tah? Apa tetep teu meunang? Temen dibertahankan mah paling ka dukun-dukun sih. Oh, jadi intinya mah teu meunang ku medis belah. Jampe bae paling. Jampe bae. Kira-kira anu ngajampena orang-orang tertentu apa hampir semua orang Baduy bisa? Biasana anu eta orang-orang tertentu. Orang-orang yang bisa karena model istilah eta mah kiai-kiaina misalkan dukun gitu lah. Dukun ya. Kayak khususnya eta ya karena kan kadang melahirkan susah gitu. Panggil minta bantuan ke dukun gitu. Jampe usia. Jadi sanggeus lahir diberi tanda terus disunat. Disunat kira-kira di dia mah ukuran gelantik gede disunat. Nah, kadang-kadang minimal 10 tahun, 12 tahun misalkan. Bengkong biasa disunat misalkan. Yang khususnya AWG disunat samanya. Sunat. Ini luar biasa sekali tentang sistem perkawinan di Baduy ya. Jadi sistem dijodohkan kemudian sampai lahir prosesnya ini sangat luar biasa, tidak ribet seperti di kami ya. Ya di kami ada istilah nggak ribet juga sebetulnya mah, cuman ada selamatan 4 bulan, 7 bulan untuk selamatan jabang bayi ketika lahir, terus ada bahkan ditengok kalau di kita kan ada istilah USG ya, kontrol bayi keadaan. Namun di Baduy tah dia mah di kira-kira di omebeuteung ke Paraji baik Paraji. Jadi bisa kanyahoan tah posisi lamun kira-kira aya masalah bisa ku dukun Paraji eta. Paraji misalkan namun lalakina antarna awena misalkan bisa kontrol. Oh gitu. Tina carana apa tina rujak apa tina lamun di kami ya, lamun di kami mah lamun rujakna sedap cenah awewe. Lamun rujakna cawerang lalaki. Lamun di Baduy kumaha tah? Dia mah posisinya kadang-kadang dina di jero beteungna bisa kadang-kadang di belah kanan, belah kiri gitu. Oh posisinya. Oh iya lamun belah dia misalkan lelaki, belah dia awewe. Kadang-kadang lelaki kan di belah kanan, awewe belah kiri posisinya ya. Jadi berarti bisa dicirikan gitu. Sampai lahir, terus lahir terus disunat usia atau sampai 10 tahun. Terus mulai ngilu-ngilu jeung bapana sok nempo ikut-ikutan ke rumah itu keharusan atau hayang sorangan teh budak eta? Eta mah harus misalkan. Harus. Jadi eta lamun misalkan nanti jeung bapana misalkan jadi
gede-gede nak ngegedean bandeng misalkan itu ngerti misalkan karukun misalkan acara rukun tani jadi misalnya nama jadi Pembekalan lah. keur maneh napa misalkan lamun keur masih jeung kolot bantuan kolot misalkan lamun misalkan geus rumah tangga jadi keur maneh nak gitu. Jadi Intinya mah pembelajaran lah ke anak supaya ketika dewasa sudah terbiasa biasa ngahuma kaleuweung gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Gawe-gawe gitu kan keur di kebon sehari-hari aktivitas di kebon gitu. Jadi kumaha cikolot lamun awewe misalkan ku hidungna dibawa anak misalkan ka lalaki ku bokana gitu. Jadi intinya mah budak leutik di dieu mah teu aya istilah ulin teu puguh. Tetep di bawah bimbingan orang tua. Walaupun misalkan nanti sekolah ke kantor nulis misalkan anak eta tetap sekolah gitu. Sekolahna non formal ku kolotna masing-masing. Kolot masing-masing. Terus eta kan orang Baduy teu sekolah tapi bisa maca. Jadi sebenarnya mah eta temenang misalkan anak kita mah pembelajaran sorangan gitu Atau didak bertanya. ngerti tamata masalah meureun gitu mun rata-rata di dieu mah jarang bisa gitu. Ya iya kan beda ya antara sarmin jeung sarta sekeluarga tapi iya mah WA-an lancar, video call lancar. Tapi orang mah jadi karena di luar pengalaman gitu. Ya bisa nulis lagi bisa gitu tah. Padahal teu sekolah kan? Di sekolah udah seleutik ku belajar ku otak sorangan gitu. Ya, luar biasa sekali. Di kita aja kalau sekolah sulit untuk menangkap. Ini mah nggak sekolah tapi bisa belajar dengan sendirinya. Bisa WA, bisa ngebaca segala macam ini luar biasa. Ya, sistem pendidikannya sekolah gitu. Bisa ngerti-ngerti gitu wae kita jadi teu sekolah gitu. Oke. Baik, barangkali bagaimana audien ini? Ada puas tambahan mau bertanya silakan langsung. sudah terwakilkan. Mangga. Iya. Silakan Kang siapa? Abduh. Oh, Kang Abduh, mangga. Kang Abduh, silakan. Kang barangkali ada Sarmin ya? bertanya. Iya, Kang Sarta. Kang Sarta, iya. Izin bertanya Kang Sarta terkait dengan tradisi yang mungkin berkembang di Baduy ini ya. Biasanya kan kalau dari orang tua ke anak, khususnya mungkin terkait dengan hal-hal yang dimiliki, jika kemudian orang tua meninggal, ada yang diwariskan gitu ya. Kalau di kita kan tradisi Muslim barangkali ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, dimana biasanya laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan mendapatkan 1 bagian gitu. Nah kalau di Baduy sendiri itu seperti apa? Itu ada macam keturunan. Ya, misalnya meninggalkan harta warisan. Jadi lamun orang tua paeh kan aya harta ya, tanah atau naon lah. Eta ka anak teh turunanana aya aturan teu? Apa dibagi rata, apa aya aturan tertentu anu anak lalaki jeung awewe, anak pertama nu kode jeung saterusna, aya teu aturan anu ngatur eta? Eta mah aya sih. Aya. Bagi rata. Ngopi heula ngopi. Itu ulah tegang bari ngopi cek ya. Bari ngarokok gitu. Ngadu. Nginum poho. Waduh bae. Ayaan teh kaina. Mah eta Ada. aya aturan ya. Aya aturan anak itu dibagi rata model eta mah misal lahan mah misalkan rumah misalkan eta mah saling ganti bae. Tapi telok aya nu keributan mah ya. Pasea, Masalah warisan warisan. pasea saling Amal dari temuan yang dicokot ku aturan namun seperti itu engke aya hakna. Anu bagian misalkan anak eta mah biasana di dieu mah diuruskeun teu diuruskeun ku pribadina di dieu mah ku aturan. Oh aya Aturan misalkan dicokot ku aturan misalkan sampai bisa jaro misalkan eta harus ikut aturan. di aturan mau misalkan ngatur misalkan masalah tentang misalkan pembagian mah misalkan. Berarti kesimpulannya di Baduy ini intinya patuh terhadap aturan apapun bentuknya, entah itu warisan, entah itu ibadah, entah itu perkawinan segala macam itu berpatokan kepada aturan adat ya. Nah, kemudian yang melanggar aturan konsekuensi atau hukumanana sangsina orang Baduy anu ngelanggar aturan apa diusir, apa aya sanksi digebugan, apa dikumaha gitu tah sanksi adat. Sanksi adat mah paling ya misalkan anak di Baduy luar pindah ke baru jero ke luar doang paling. Oh gitu, tuh aya diarak-arak gitu tah nya. Tadi dia mah jadi sakuma beratna ge misalkan hukuman misalkan anak eta untuk
Itu aya nu sebagai lain ieu mah lain bubuk tarok misalkan anu pemana ieu mah supaya misalkan anu didamekeun misalkan antara dipindah ke luar gitu loh misalkan anu ngalangkar misalkan. Nah, terus lamun bujangan dipindahkan ke baduy luar, hirupnya yang sah di luar. Eta mah kudu misalkan anak tanggung jawab serangan. Jadi kudu mandiri misalkan di luar eta. Di luar eta kudu kan ai bapak mah misalkan mau tanggung jawab misalkan kudu mandiri sorangan gitu mercen imah. Berarti geus bukan tanggung jawab orang tua be dalam diusir. Misalkan temenang misalkan orang mentaan ka kolot misalkan mun aya hak di dia gitu. Kudu mandiri sorangan bae. Termasuk warisan ge menang hak teh lamun di luar. Itu menang. Oh henteu. Mun macam misalkan lahan mah gitu. Kan kudu nyaran sorangan orang misalkan atau nyewa atau misalkan kumaha. Jadi intinya mah lamun tos keluar berarti sudah melanggar adat, berarti hak sebagai anak mendapatkan warisan gitu aya. Ya paling-paling misalkan namun eta mah misalkan antara tanggal kadu misalkan bisa bae misalkan eta mah jadi aya hak dak gitu. Tapi komunikasi antara sebagai anak dengan orang tua tetap terjalin. Biasa baik gitu silaturahmi walaupun di luar. Terus boleh nggak ketika sudah di luar diupayakan supaya asup deui ka baduy jero? Sebenarnya mah bisa bae misalkan kudu misalkan anak eta tobat misalkan Cara tobatnya kumaha? Ya cara tobatnya mah misalkan kan kudu tradisi baduy jero misalkan tuh menang ngarokok, tuh menang naik kendaraan misalkan terus pakaian misalkan baju adat di baduy misalkan model lakung putih misalkan jamang putih samping misalkan anak sarung kieu misalkan ada. Ini luar biasa. Ini perbedaan ibarat buah jambu, satu tangkai, satu pohon, tapi berbeda nih ya. Berbeda artinya antara baduy dalam dengan baduy luar. Nah, terus karena kami lihat orang baduy dalam itu menggunakan semacam kain sarung, itu pakai celana dalam enggak itu? Enggak ya. Kalau baduy luar? Baduy luar enggak henteu. Oh, henteu. Asal mun pakai celana ngan pedat pakai celana doang. Oh, bentuknya celana, tapi cenah mah cenah ngalaeran, cenah padahal mah henteu. Oh, ngalaeran, ngapanjangan gitu. Ngapanjangan cenah. Padahal mah doang kalkun. Berarti dalam artinya berarti tetap seperti baduy dalam gitu. Cuman hanya pakai celana doang. Celana jadi celana tenunan gitu. Dijahit lah nya. Tetap baduy luar kayak gitu aya aturanna model eta mah jamang hejo misalkan celana lepis semua setiap misalkan anak 3 bulan sekali kayak operasian misalkan nanti baduy jero gitu. Oh, tetap di luar ge aya batasan. Ya, yang pakai lapis mah teu meunang. Teu meunang misalkan mun baju hideung, baju adat baduy bae. Oh, tetap gitu. Cuma romal biru nya gitu. Misalkan baju kampret mun berdek seperti kieu misalkan anak nu dipakai seperti hideung kieu ngan baju kampret. Dua aturanna itu menang pakai kaos-kaos biasa gambar gitu, Metallica gitu. Kamu pakai kaos partai. Udah Jokowi. Terus lamun aya nu kitu melanggar lamun aya operasi adat eta mau di operasi misalkan dipijen. Pijen ti baduy. Ya misalkan pijen ti baduy pakai anak. Oh, pakai anak. Pakai anak misalkan Allah tamaah misalkan anak dicokot misalkan baturan. Karena eta misalkan eta ulah rasa kerugian orang gitu karena orang melanggar orang adat. Luar biasa sekali pemirsa, ini di adat di Baduy betul-betul sangat dipatuhi dan orang Baduy ini betul-betul patuh terhadap aturan ya. Ini yang perlu kita ambil hikmahnya, ambil contohnya. Kelebihan orang Baduy itu sangat patuh terhadap aturan adat tentunya. Bahkan karena konsekuensinya kalau melanggar adalah diusir dari Baduy, bahkan tidak diaku atau tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya kalau sudah di luar. Ini luar biasa. Barangkali Ada yang nanya lagi? Oh ya, silakan. Dari audien ada yang bertanya, silakan. Iya. Halo. Silakan. Kalau bisa Sunda langsung Sunda aja. Oke, jadi lamun di Baduy kan karuruatnya, lempang segala tah. Eta lamun misalnya yang dipijit, aya tuh tukang pijit di Dia mah teu aya. Pegal sorangan. Orang Baduy mah tadi dipijit. Kalau dipijit karena dia mah geus kuat gitu, geus kuat Tuh, lempang gitu. bisi aya gitu nu bisa gitu di dieu. Oh, mungkin barangkali itu si abang yang mau dipijit. Curhatan. Eta maksudnya. Jadi di Baduy itu walaupun aktivitas setiap hari capek, tetap nggak seperti di kita. Kalau di kita bentar-bentar pijit. Nah, kalau di Baduy nggak ada istilah pijit memijit ya. Tapi di kerok mah ayahnya.
dikerok, kadang-kadang mau dikerok. dikerok itu pakai non koren. Dia mau pakai lain. kadang-kadang mah duit. Oh, ku duit. Bitcoin. Babari mah ku duit 100.000 nya. Coba cari langsung berem. Luar biasa. Masih ada yang bertanya? Ada lagi? Ya, silakan. Kang punten nanya Nih. dalam proses rumah tangga misalkan suami itu nggak sanggup gitu, tidak bisa menafkahi, gimana tuh? Dia mah jadi Dipertahankan. kita sendiri bisa kudu bisa gitu. Tidak boleh menyerah berarti. Tidak boleh menyerah misalkan eta mah bae carana misalkan dia mah sedang misalkan eta mah dahar mah kerkasar nama mah kekurangan ieu. Asal daek bae. Asal daek kurang lagi itu, kudu daek gitu. Terus kira-kira anu sok aya tuntutan ti istri aya teh pernah nuntut hayang naon gitu aya teh. Dia mah teu meunang. Menang nuntut sakumaha bebenangan bae. Ripuna kayak jadi apa adanya gitu. Oh gitu. Bukan ada apanya ya. Tapi apa adanya. Apa adanya Harus bae. bertahan ya. Inilah luar biasa. Itu yang harus dicatat tuh. Ini jadi dalam tuh. bagi kita ini perlu diambil hikmahnya. Jadi orang Baduy itu ketika sudah menikah mereka sudah memikirkan segala konsekuensinya. Jadi kalau bahasana mah gitu misalkan anak orang misalkan anak orang jadi sehidup semati Sehidup semati. jadi rek dahar rek henteu misalkan anak orang kudu menang misalkan anak orang jadi mahido lah misalkan kalau laki misalkan nawe temen Tetap jadi menerima apa adanya suami rek sabeunyeur sasieun gitunya Terima baik. perak dua perak harusnya tidak boleh menuntut seorang istri. Itu tidak boleh menuntut aturan adat atau aturan emang sebenarnya mah bisa dibagi ke aturan adat bisa ke agama. ya, misalkan aturan adat bae lah pokoknya Adatnya. Jadi lebih kental ke adatnya. Ari agama mah anu atur perintah agama naon bae? perintah model-model agama mah misalkan Puasa awalu. ya, misalkan eta puasa misalkan anak puasa misalkan Ramadan bulan Awalu bulan eta. dia bulan kawalu karena eta bulan aya orang bulan Luar biasa kawalu sekali. aya Awal lu teh per bulan naon eta Kang? ya, sana bulan nanya Nah, Februari, Maret, April biasana. Biasana. Berapa bulan? 3 bulan 3 bulan kan puasa tah. Puasana selama 3 bulan apa kumaha eta sistem puasa? puasa nama di dia mangan sapoe sabulan jadi 3 bulan 3 poe Sapoe setiap awal bulan sapoe. Bulan kedua sapoe. sapoe Bulan kedua sapoe. Nah, jadi pemirsa di Baduy juga ada ibadah yang disebut di bulan Kawalu di sekitaran bulan Februari, Maret, April biasanya. Dan mereka puasanya hanya 1 hari dalam 1 bulan. Nanti berikutnya bulan kedua puasa lagi 1 hari dan seterusnya sampai 3 hari. Itu larangan, tidak boleh ada pengunjung ya. Tidak boleh ada pengunjung ke Baduy bulan selama 3 bulan. Kabar Ada kegiatan apa tuh? jadi kegiatan anak selama 3 bulan bisa selama 3 bulan kita acara kegiatannya ngaburu ulah bajing tapi setiap bulan sih dengan 7 poin doang Itu adat itu. ya, ada Kudu eta. ngaburu Jadi eta. sebenarnya mah eta lamun istilah eta jadi urang ngaburu eta jadi urang bisa main ke misalkan anak taraweh gitu urang seperti misalkan Taraweh nanti jadi sholat taraweh. sholat taraweh misalkan eta seperti lamun kami ngaburu gitu. Oh, Kewajiban iya, anak tadi iya. bulan Kawalu. Berarti kalau di kita mah puasa harus berdampingan dengan taraweh. Kalau di kita berarti kalau di Baduy mah ngaburu ibarat tarawehnya lah. Selain luar puasa. Baduy jero misalkan eta tiba di luar misalkan ilu ke Baduy jero diwajibkeun Terus setiap orang sahur henteu tah? ya eta sahur ente dia mah ente sahur Sahur. Langsung sapoe eta we teh. Lamun lamun teu salah pernah. Jadi pernah dulu tahun berapa lah ke Baduy. Jadi lamun rek sahur kudu begadang cenah sampai jam seberapa itu masih kena bisa makan. Bener teh tak gitu. tanya dia mah tanya Kayak sahur. kayak sahur-sahuran nih dia Jadi dahar-dahar gitu ya kerhayang mah makan hayang mah. mana puasa ada kumaha gitu Heeh. nyentuh sistem sahur di dia Jadi batasan eta mulai temenang eta ti jam seberapa? Kan teh jam di dieu mah. dia masa puting bae eta mah ti jam ti ukuran Jam 12 jam 12 gitu. Puting sampai maghrib. Sampai maghrib gitu tergantung misalkan ana orang aya di bereku kelas suku
aya tanda naon tah lamun buka puasa? Mungkin misalkan diberi suruh setiap misalkan warga, setiap orang misalkan setiap imah. Oke, luar biasa sekali. Barangkali silakan masih ada yang bertanya. Nanti satu kali lagi paling ya. Saya nggak dikasih pertanyaan. Belum tadi kan udah ya. Antar ini dulu nih. Ada titipan pertanyaan ini Tad. Ya, mangga. Ini mang. Ketika sudah menjadi suami istri, terus salah satunya itu melanggar adat, otomatis kan misalkan keluar dari baduy dalam, itu gimana itu? Apa istrinya atau suaminya gitu? Harus bisa itu mah jadi ngarana misalkan kudu Barang-barang dua-duanya diangkut ke baduy luar. Oh gitu. Temen ayah misalkan Entah kegagalan dari suaminya atau istrinya itu harus diangkut ke keluar. Terbawa. ngarana Walaupun salah satu, dua-duanya harus. Tapi Jadi rumahnya dia makan di isian gitu. itu menang cerai gitu dia masalahnya. Jadi tidak boleh cerai gara-gara ada salah satu pasangan melanggar adat. Tetap harus bersama-sama karena sehidup semati itu ya tadi ya. Karena tidak boleh poligami. Lamun gitu kena ngakalnya. Supaya hayang kawin deui supaya cerai melanggar adat supaya diusir itu. Enak kawin deui. Oh, pintar, luar biasa ini. Barangkali Pak RT silakan. Ada yang ditanyakan? Terkait dengan lamun cek pulang kota mau cek pulang Serang mah pangaboga. Ya. Namun orang baduy luar loba emasna katingali. Pengen di dia naon tah cenah panci naon seeng. Oh, Bisa seeng, bisa misalkan mengena tina tatangkalan, misalkan loba misalkan penghasilan anak. Katakan mah di dia mah cenah mah seeng gitu. Lamun di baduy luar misalkan bisa di luar misalkan emas. Lamun di dia mah seeng. Anu kacirina misalkan anu Orang kaya gitu. orang kaya anu 10, anu 20, anu 30, anu setika 50, anu 100 aya eta seeng tambaga. Bisa harga sabaraha sasaeng teh kan. seeng mah anu 700, anu nepi ka 1 juta aya. 1 juta enak ternyata bisa diturun-turunkan misalkan eta kana kaincu urang. Sabenerna mah orang hiji ge sabenerna orang cukup keur urang make mah gitu. Bisa orang 30 tahun 40 tahun bisa kuat seeng tambah kama ternyata bisa orang ke anak irung kasih raja waring kita tadi turunkan kok Seeng hiji seeng teh. dibagi kayak mana anak punten 5 bagi 5 Kayak di anak Kung asbakna teh. Kalau satu seeng itu saking bisa asiknya patokan 700 atau 500 itu siapa yang nentuin? kita mah tergantung misalkan jual nak tergantung bahan anu berat kan anu lebih kuat gitu misalkan anak gitu. Cuma di luar. Biasanya nu ngajual di luar Bogor. Adieu. Di daerah Bogor ya. Ngajual ka dieu datang. jual ke dia Jadi di baduy dalam itu kalau di kita kan mungkin orang terlihat kaya melihat rumahnya dari bentuknya, dari apa namanya luasnya, kemudian kendaraannya dan lain sebagainya. Kalau di baduy ini tidak terlihat secara fisik ya, artinya tidak bisa dilihat kasat mata orang ketika lewat, oh ini orang kaya. Jadi harus betul-betul mendalami bahwa orang baduy itu kaya enggaknya bisa dilihat dengan jumlah seeng ya. Seeng itu mana ada tuh di dapur alat masak ya. Eta seeng. Seeng itu yang satunya yang buat masak tuh, yang pakai kerucutnya tuh asupan ya. Boleh dilihat, Mana seeng? Itu yang ada boboknya tuh. boleh dilihat. Nah, itu seeng. Jadi namanya seeng kalau di kita ini. Koma di atas ya. Oh. Seeng. namun seperti itu mah Juta. Itu harganya 1 juta ya. Jadi di sini kalau punya uang lebih itu dibelikannya Magico gitu. Kalau di kita kan punya uang, bahkan nggak punya uang pun kita mah ngambilin kredit ya. Kalau di kita mah supaya punya mobil, punya motor, punya rumah, di kita ada sistem kredit. Kalau di Baduy nggak ada ya. Seeng di kredit setahunan. Jadi istilah kredit nggak ada. Jadi mereka kalau ada uang lebih mereka ditabungkan di Seeng. Kalau kita kan ke bank BRI, bank lain ya. Kalau di sini Seeng. Seeng. Seeng mah tiasa dijual itu Kak.
Ya biasa ngendang nama henteu eta mah teu dijual. Jadi kan orang teh ngumpulkeun lah cek sana jeung kawin ya. Jadi sayang eta. Tabungan eta mah harta nu paling ieu harta ieu bae. Sugan teh orang geus kapepet ya lamun di urang-urang mah urang emas. Terus kapepet dijual emas. Nah, Bari ngopi sambil ngopi. sugan di diogenan dina seeng kumpulkeun di seengna keur kapepet aya kebutuhan jeung tatani ngahuma dijual jeung meuli. Nah, henteu berarti nya jadi kesayangan berarti. Bujangan menang tuh beli seeng. Eta sebenarnya mah diwajibkeun. Oh, gitu. Sampai kawin eta kalau diwajibkeun meuli seeng. Karena eta diberi modal misalkan kuduna mah misalkan buka manehna bae ulah diberi ku orang tua mana seeng. Jadi kehidupan berarti. Setiap misalkan ada kawin jadi babari misalkan anak. Iya, jadi persiapan lah. Kalau di kita mah sebelum menikah kita sudah punya rumah, punya perlengkapan segala macam, diupayakan seperti itu ya. Nah di Baduy pun sama, jadi diupayakan anak muda pun kalau memang memungkinkan sebelum menikah sudah punya semacam seeng dan mungkin alat rumah tangga ya. Alat rumah tangga Persiapan. Jadi ketika menikah tinggal menjalani gitu, tidak usah mikirin tempat tinggal segala macam. Jadi harus dipersiapkan seyogyanya demikian. Tapi itu kembali kepada rezekinya masing-masing. Sama dengan di kita ya. Jadi kadang-kadang ada di kita belum menikah tapi sudah punya rumah gitu. Tapi di Baduy pun sama ya masalah itu. Barangkali masih ada, Tapi jarang ya sama orang Baduy mah bujangan kene geus boga imah. Sana ya. dia malah ngilu bae. Paling bae lang ke lamun geus bareng-bareng geus ada di layar rezeki ding kakara ngabangun gitu. Ngabangun ge urang teu meunang sembarangan ngabangun urang kudu misalkan menurut misalkan misalkan kepala suku. Proses kita aya prosesna urang. Sebenarnya urang teu meunang misalkan orang secara menilai orang boga duit bae urang. Meunang kudu misalkan kumaha sekolah misalkan tempat di mana jadi lamun rek nyieun ngabuka misalkan isina orang tajur belah teu meunang misalkan ana urang keluar di tajur. tanahna ieu tanah hak milik Tanahna punya kolot masing-masing atau tanah adat gitu. Tanah adat berarti adat yang menentukan dirinya gitu. Jadi itu bisa milih orang kayak dia. tapi bisa kumaha kayak diberi patokan nih kolot misalnya dia misalkan dia Urang mah hayang dihuk. Ini luar biasa, ini luar biasa sekali di Baduy ini. Jang bale. Ya tentunya kalau kita ingin tahu lebih dalam tentang Baduy ini, kita baru tentang rumah tangga, masih hal-hal yang biasa di kita lakukan. Ini masih banyak tentang pendidikan, tentang yang meninggal segala macam. Ya tentunya kita nggak cukup sekali barangkali ya. Ya nanti kita agendakan kembali. Kita kesini lagi ya beberapa tahun kemudian mungkin di musim durian ya supaya ketika kesini terobati capeknya ada lagi dengan Om Jalu itu terobati dengan durian menteganya tuh luar biasa ya. Jadi artinya di Baduy ini banyak sekali perbedaan-perbedaan tentang sistem dan mekanisme kehidupan sehari-hari dengan di kita. Kita hanya sebagian kecil saja mengetahui tentang masalah sistem perkawinan ya, kemudian masa hamil, kemudian anak kecil, tentang perjodohan dan sebagainya. Adapun hal-hal lain mungkin kita akan adakan tanya jawab setelah acara ini ya. Mungkin sementara ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Nah, terima kasih dengan Kang Sarta dan Kang Sarmin ya. Ini Sar itu Sar ya. Satu lagi Sarip ya. Jadi 3 Sar ini. Alhamdulillah kita sudah bisa berbincang, berdiskusi, menanyakan tentang adat di Baduy dengan yang sudah kita bahas tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita, dijadikan barometer dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ini luar biasa sekali, bisa kita ambil hikmahnya tentang kehidupan orang Baduy yang sangat bersahaja, tidak mengedepankan ego. Di sini terkenal dengan rukunnya, karena dilihat dari lingkungannya juga homogen ya. Artinya sama, banyak kesamaan. Kalau di kita kan heterogen, banyak perbedaan dari latar belakang pendidikan, kemudian tempat tinggal, latar belakang orang tua, mata pencaharian, sehingga menimbulkan banyak konflik pemicunya. Kalau di sini kayaknya rukun-rukun saja gitu. Paguyuban di Baduy ini sangat terjalin dengan kuat, gotong royongnya. Nah ini yang perlu kita ambil ya. Akur, sadulur gitu misalkan jadi orang saling tulungan misalkan. Oke, terima kasih ya Kang Sarta dengan Kang Sarmin. Mudah-mudahan
kita bisa berjumpa lagi di musim duren. Nah, ya, oh masih ada pertanyaan. Nah, terakhir ya, silakan. Boleh Kang Sarta. Kang Sarta, Boleh. punten. Enggak. Pernah ican ibaratnya ayah ente warga luar ya. Di luar Baduy luar atau Baduy jero. Jadi warga dia bisa. Teu aya. Teu aya, ya. Teu meunang karena eta teu meunang ti adat ya. Teu meunang. Mungkin maksudnya mah Pak Adam lamun menang reka dia doang nah. Menetap kayaknya lebih hobi mancing soalnya deket air kayaknya. Jadi tidak bisa ya. Jadi kalau orang Baduy, artinya dari luar pengen jadi orang Baduy karena bisa melihat menikmati di Baduy. Jadi tidak boleh sama adat ya, kecuali orang Baduy itu sendiri. Tapi kalau orang Baduy mah mungkin saja bisa keluar ya dengan berbagai alasan. Mungkin ada yang Baduy luar, kan ada Baduy luar, ada luar Baduy itu. Kalau Baduy luar seperti ini Baduy luar, ada luar Baduy, bukan orang Baduy berarti. Jadi di luar Baduy ya istilahnya. Di pos Ustadznya. Ya, kalau saya luar Baduy. Tapi alhamdulillah sedikit banyak karena Tapi saya mulai ya. Ai taneuh anu diparake huma eta taneuh saha? Anu di mana? Di rumah, anu di Dia Bona. turunan. Di misalkan orang bapak, di bapak dan bapak orang turunan sampai orang ke anak ka ijo gitu eta bagi-bagi garapan. Oh. Siga sawah apa gitu. Gimana enggak saya patokan misalkan jadi. Oh iya anu Kang Samin, iya Kang Sarta. Jadi geus terus we di dinya gitu ya. Wah, ini kayaknya Satu lagi kameramen mau tanya. ya boleh silakan kameramen satu kali lagi ya. Ya terakhir ya. Nanti Terakhir. ada hal lain Layar. nanti di balik layar lah. Iya. Kayaknya terlalu asik nih. Iya, benar. Banyak sekali yang pengen ditanyakan karena waktunya juga ini Kang Sarta juga sudah ditunggu tim ini sudah menyebut barangkali ya ada kegiatan lain, makanya kita batasi satu kali pertanyaan lagi nanti terakhir. kita tutup. Terakhir ya. Nah, silakan. Kameramen. Tadi saya mengutip dari kata-kata Pak Sarta ya. Katanya kalau istilah Baduy itu panjang itu menang dipotong, pendek itu menang disambung. Nah, pernah tidak ada warga luar yang merusak alam Baduy, terus bagaimana cara menghadapi orang luar tersebut? Apakah dengan menegur atau memang pernah ada tidak keributan dengan warga luar yang sudah merusak alam Baduy gitu? Pernah tidak? Kira-kira utama saya bernama di rumah misalkan guys misalkan anu melanggar misalkan di luar Baduy, contoh misalkan merusak alam, Betul. terus misalkan mengelanggar bela misalkan kita untuk diserahkan ke misalkan jaro. Oh. Aya ditugaskan misalkan di rumah sebenarnya mah ente misalkan kita mau urusan di luar Baduy be. Misalkan contohnya misalkan jaro seija di jaro desa teh gitu. Misalkan nekes gitu. Oh, berarti orang Baduy hanya melaporkan ke jaro warga luar. Warga luar. Silahkan hukumannya terserah Bagaimana dari kumaha, jaro. gitu. Misalkan dia mah ente ikut campur misalkan di Baduy jero mah gitu. Oh, jadi warga Baduy dalam mah hanya diam tapi melaporkan ke warga luar saja. Artinya tidak ada perlawanan sedikit Atau pun. ngelawan misalkan atau ya perlawanan misalkan dia marek kumaha ketengan sacara neguhkeun misalkan di dia mah. Jadi misalkan misalkan leuweung teu beunang diruksak misalkan jadi ieu mah ngukur misalkan katitipan. Betul. Aya sabenerna mah dijaga mah misalkan eta mah kudu bebarengan misalkan misalkan orang Baduy misalkan luar Baduy misalkan bagian misalkan pemerintahan misalkan eta sabenerna mah dijaga eta kudu bebarengan misalkan di dieu mah misalkan ngajalankeun eta khusus misalkan ku katitipan di luhur misalkan ai keur dina eta mah keur dijabah henteu mah keur kasarna eta mah tergantung dengan ukur misalkan ngajalankeun misalkan ka yang kita mah ngabejakeun titipan keamanatan ti luhur. Oke, berarti kesimpulannya dengan peribahasa panjang ulah dipotong, pendek ulah disambung, berarti nu kudu dikudukeun. Lamun Cina itu gunung ulah dilebur, gunung bae. Supaya keselamatan bersama ya. Kalau memang itu sungai harus sungai ya. Jangan digali menjadi tambang pasir dan sebagainya. Jadi apapun itu yang ada kita manfaatkan untuk hidup ya. Demi keselamatan bersama. Baik, karena waktunya sudah larut malam ini ya, sudah pada ngantuk, kayaknya kekenyangan makan duren ini ya. Kebetulan kita lagi musim duren ini. Makannya juga alhamdulillah kita tadi dijamu dengan makanan khas Baduy.
nasi akel ya, dari masak di seeng pakai hau ini, pakai tungku ya. Kalau di kita ini begitu nikmat dengan sambal dan goreng jengkolnya, luar biasa. Ini yang membuat berkesan pengen kesini lagi. Nah, tapi insya Allah kedepannya tolong dikabarin kalau musim durian ya. Nanti pasti kawan-kawan kesini lagi. Apalagi Bang Jalo tuh udah doyan banget sama durian tuh. Ya. Nanti insya Allah kami kesini lagi untuk mungkin menanyakan hal-hal yang perlu kami gali di sini untuk dijadikan sebagai contoh buat kami ya. Hal-hal positifnya ini luar biasa banyak sekali. Baik pemirsa, kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.